Namun kelenteng ini lain daripada yang lain dan agak unik. Jadi kalau Bapak masuk ke dalam kelenteng itu hanya menemukan gambar naga dan warna biru dan kuning, merah dan kuning. Namun kalau dalam kelenteng ini sebelum begitu masuk ada dua payung yang melambangkan kesundaan, itu berbagai macam ragam ada dalam satu naungan. Naungan ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala dan Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Masuk ke dalam, di belakang kita ini ada payung bersusun tiga yang melambangkan sebagai manusia meminjak bumi menjunjung langit Tuhan Yang Maha Esa. Dan kelenteng ini memang kelenteng yang tertua di Kota Bogor. Dan orang Tionghoa sendiri mendirikan kelenteng itu tidak sembarangan, satu sakral, dua strategis. Nah, sakralnya karena adalah dia yakin di sinilah Pajajaran pernah mendirikan tempat peristirahatan. Pada tahun 1482 Pajajaran berdiri dan tempat ini dijadikan tempat peristirahatan keluarga kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku wisata sejarah dan juga wisata religi di daerah Bogor, tepatnya di Kelenteng Pankobio. Kelenteng ini konon katanya kelenteng tertua di Bogor dan juga menjadi salah satu kelenteng tertua di Nusantara. Nah, saat ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama Mas Syarif untuk ngobrol-ngobrol, untuk eksplor di tempat ini. Monggo Mas Syarif. Terima kasih. Makasih Mas Syarif udah bersedia nemenin untuk eksplor tempat ini. Kelenteng Pankobio ya Mas? Iya. Nah ini aku baru tahu adanya tempat ini, tapi ternyata tempat ini udah tua ya Mas. Udah jauh dulu, udah jauh lama adanya tempat ini. Kalau Mas Syarif sendiri sebagai pelaku spiritual Napak Tilas, udah lama tahu adanya tempat ini atau gimana? Sebenarnya kalau untuk taunya lama, mencarinya lama, tapi nemunya baru hari ini, baru beberapa belakangan sih, karena selalu salah jalan gitu. Oh gitu. Baru ini ketemu istilahnya baru sowan pertama kali bener-bener sekarang bener-bener ya? baru. Dan ini kelentengnya unik ya Mas, yang aku tahu sih di dalam kelenteng ini ada tempat untuk sholat kayak gitu, terus ada makam, ada beberapa petilasan yang pasti itu menarik buat teman-teman buat datang ke sini untuk tahu sejarahnya gimana di sini. Kalau Mas Syarif sendiri yang tahu tentang sejarah ini, ada apa sejarah di tempat ini yang Mas Syarif tahu? Dari beberapa literasi, terus dari beberapa narasumber yang sudah sempat kita tanya-tanya, ya memang semuanya menggarisbawahi bahwa
kelenteng ini ditemukan itu sekitar abad 17-an, terus peninggalan-peninggalan yang ada di sini jauh lebih tua dari itu. Iya. Terus sebagai tempat peristirahatan dari kerabat Raja Siliwangi, ya, Raja Prabu Pajajaran Siliwangi, ya. dulu. Terus banyak sih hal menarik di sini, tapi yang membuat aku terpikat banget ya toleransinya itu, karena seperti Kak Intan bilang, itu kalau kita masuk ke dalam kan kita bisa merasakan ambience yang tidak full sebagai kelenteng. Gitu. Iya, unik ya, tidak biasanya ada di kelenteng lain mungkin ya. Dan juga yang jadi daya pikat dari tempat ini yaitu ada beberapa petilasan, terus ada batu peninggalan megalitikum ya Mas. Nah itu kalau dari aku sendiri itu kan dari sejarahnya itu sepertinya berlapis-lapis gitu loh Mas. Kayak yang sebenarnya selain kelenteng ini ada, itu jauh sebelumnya juga berlapis-lapis gitu. Jadi dari era zaman batu, terus dari era kerajaan Pajajaran, terus dulunya juga aku sempat tadi cerita di sebelumnya flashback tempat ini, dulunya Sungai Ciliwung itu lebih tinggi dan lebih lebar, terus posisinya itu masih nggak rapat kayak gini Mas. Pemukiman warga, kalau sekarang kan padat ya Mas, kayak gitu. Nah terus itu yang bikin aku penasaran ngajakin Mas Syarif buat explore ke tempat ini. Ada apa aja di tempat ini, dan dari sisi Mas Syarif sendiri merasakan apa gitu di tempat ini. Kalau begitu masuk, ya karena memang kita perjalanannya kan ngelewatin jembatan, udah nyebrang sungai, itu seperti semacam sanepan, siloka kalau orang. Begitu kita sudah masuk di sebuah seberang, itu berarti dimensinya pasti sudah akan berbeda. Terus akhirnya berjalan, masuk, dan sangat mencolok ya warna merah dan kuningnya ini sebagai ciri khas dari sebuah kelenteng. Nyampe di pintu gerbang disambut sama payung. Payung itu kalau di Jawa namanya kan songsong itu. Songsong ya. Nah, songsong itu sebagai salah satu simbol, bisa simbol spiritual dan bisa simbol status sosial. Gitu. Terus ada semacam pagoda, jadi memang kalau masuk ke sini ya secara otomatis kita akan merasakan vibrasi yang beda. Ada payung songsong, kemudian ada semacam simbol dari Patkwa. Patkwa ini arah mata angin ya, versi Tionghoa itu. Yang di situ ya Mas. Terus di pintu kanan kirinya ada patung Dewa Kwan Ong. Jadi kesan pertama adalah Tionghoa banget gitu. Looknya ya Mas, Itu apa namanya yang ada Dewa siapa tadi Mas? Yang ada di pintu. Itu mencerminkan sosok yang seperti apa, mungkin Mas Syarif tahu? Oh, beliau ini sebagai simbol dari keperkasaan dan kejujuran, loyalitas. Jadi biasanya kalau orang-orang ingin berperang itu mereka selalu berdoa untuk meminta berkah sama Dewa Kwan Kong. Artinya ada filosofinya kenapa tokoh ini ditempatkan di pintu? Sebagai penjaga, ya karena keperkasaannya itu. Tapi memang selain pintu itu juga di kanan kiri itu kan ada tempat dupa kecil, pagoda kecil, itu fungsinya untuk penjagaan. Untuk penjagaan. Iya. Karena memang di tempat ini juga siapapun ada tamu siapa itu seperti ada yang menyambut gitu. Iya, diterima ya. Iya, ada yang menyambut itu. Tadi pas kita datang, aku yang terakhir datang ya Mas, itu disambut ada beberapa sosok yang menyambut gitu. Terus yang eksis tetap menyambut itu ada satu sosok yang menyambut, mendampingi sampai aku izin sowan di sini gitu. Nah tempat ini kalau sebelumnya kan Mas Syarif nggak nemu-nemu tempat ini gitu. Itu salah yang terus. Iya, itu yang alasannya apa yang bikin terus mencari tempat ini? Tarikan kali ya, feel-nya kayaknya. Kayak ada magnetnya. Karena ya nggak tahu, mungkin aku ada Tionghoanya kali ya. nggak tahu lah. Tapi nggak tahu sih, memang salah terus sempat. Di belakang terminal itu memang bisa, tapi jalannya susah kan ya. Akhirnya ya mungkin kalau
salah satu beliau yang pengurus di kelenteng ini bilang sih, kalau belum waktunya mau diusahakan sebagaimanapun tidak akan pernah terjadi. iya. Tapi kalau sudah waktunya ya tahu-tahu ya mak betunduk nemu. Iya, gitu. dipertemukan semesta ya Mas ya. Mm-mm. Iya, mungkin kita bisa ke situ Mas. Aku tertarik sama yang Oke. batu ini nih Mas. Yang batu besar ini tuh ada nama khususnya nggak sih Mas? Ini kalau menurut beberapa sumber itu kan termasuk batu megalit. Iya, Jadi, Galitikum peninggalan ya. Kalau batu megalit itu kan apa ya? Usianya sangat tua sekali ya. Iya. Jadi ya kalau misalnya seperti Kak Intan sih enak bisa ngerasain terus flashback kemana, jadi mungkin bisa lebih tahu rekam jejak apa yang sudah pernah beliau rekam kan Iya, gitu iya. kan. Karena kan Tapi memang benda, tempat itu kan kayak saksi bisu ya Mas. Jadi mereka itu merekam segala apa yang terjadi dari zaman ke zaman gitu. Kalau Mas Syarif sendiri yang udah sering napak tilas kemana-mana gitu, vibrasi dari batu ini ada yang berbeda nggak? karena banyak orang berdoa di sini, jadi otomatis tinggalan energinya itu aja. Jadi lihat aja ada sandal, ada apa semacam apa ini sorban ya, Iya. terus beberapa sajian itu berarti kan memang ada kandungan energi iya, tertentu. Iya, sesuatu yang disakralkan. Nah itu sih aku melihatnya ya pasti perinding-perinding, tapi Apa aku itu nggak berinding-berinding? nggak Ininya ya. merinding, Mm-mm. merinding asoy, tapi nggak terlalu. Tapi bukan merindingnya mungkin bisa diperjelas bukan kayak tempat serem kan? Beda kan merindingnya itu loh. Aku merasakan seram itu waktu masuk pertama, terus sembahyang ke Panko karena Panko. mungkin taraf introduction perkenalan dulu kali Iya. ya. Suara bakso. Nah, terus Jadi itu tadi merindingnya beda kan? Maksudnya kalau misalkan bukan vibrasi serem atau menakutkan gitu enggak kan? Tapi ini kayak sesuatu yang apa ya? ya teduh, Iya, teduh. Orang bisa lakukan meditasi di sini dan mungkin dapat satu energi tambahan gitu ya. Entah itu kalau dia energinya sedang Recharge. tidak stabil, dia akan jadi stabil. Recharge, ya. Pokoknya gitu. Batu ini bagus lah kalau. Karena aku tadi awal muter itu Mas di tempat ini itu memang sebelum adanya kelenteng ini batu ini yang paling tua di tanah ini gitu. Oh, Di tanah ini tuh paling tua dia, terus dia si batu ini. Nah, si batu ini itu sebenarnya di tempat ini maupun di Nusantara itu ada temennya yang lain gitu. Karena kan peninggalan leluhur Karuhun ya sebutannya kalau di sini ya, itu peninggalan dari zaman batu, zaman megalitikum. Jadi memang ada bentuk-bentuk yang lain kayak misalkan peti, terus tempat yang buat naruh sesaji gitu Mas. Nah itu ada batu-batu yang seperti ini yang cenderung memang besar-besar. Itu memang ada tersebar di beberapa tempat gitu. Megalit berarti ada kaitannya mungkin dengan batu yang ada di Gunung Padang. Nah, aku tadi ke distrik ke situ Mas. Iya. Karena abis ini ya ke Gunung Padang ya kita. Oke. Iya. Oke. Kenapa tuh Mas? Kenapa terus relate-nya ke Gunung Padang? Enggak sih, cuman sebenarnya ya kalau batu kan memang kalau megalit ya eranya sama. Eranya iya. Aku Di tadi sana, sempat ke distrik ke situ, iya. ke Gunung Padang dan Candi Es yang ada di Solo. Oh, Candi Es. Pernah ke sana? Harus ke sana. Nah, berarti. kan aku tadi sempat ke distrik itu karena begitu merasakan itu kan flashbacknya itu nggak bisa kita yang atur gitu. Jadi sedapatnya dikasih potongan film yang berupa kayak puzzle yang harus disatukan itu. Nah, sempat ke distrik di Gunung Padang itu tadi. Gunung Padang. Jadi memang ada beberapa bebatuan sih kebanyakan, tapi ada yang bentuk-bentuknya aja yang berbeda. Itu yang ada beberapa temennya ini dan salah satunya ini memang tempat ini memang disakralkan. Iya. Ada bencana besar yang menyapu tempat ini gitu Mas. Jadi yang kayak serupa dengan batu ini tuh jadi tersebar. Ada bencana besar, aku nggak tahu
apa itu, tapi kayaknya dari gunung sih yang bencana besar tersapu gitu. Yang gunung gede mungkin ya? Mungkin Mas, karena itu udah jauh ke belakang sih, tapi nggak jauh dari zaman Pajajaran. Oke. Jadi gunung apa kurang tahu, tapi itu bisa menyapu semuanya gitu. Jadi kelenteng ini kan biasanya tempat buat beribadah, tapi uniknya kelenteng ini kan untuk wisata sejarah itu tadi ya Mas. Iya. Orang datang ke sini pengen tahu, pengen mengenal nilai sejarah itu ya Mas. Mungkin bisa mau ke tempat lain. Ayo, monggo. Di dalam ada makam, yaitu makam Uyut Gebo, salah satu panglima besar di zaman Surya Kencana, dan ketika beliau sudah menjadi Muslim dan menyebar agama Islam dari sini dan sekitarnya. Dan ada juga petilasan yaitu Raden Sake dan juga Jayaningrat. Itu beliau-beliau itu semua adalah yang selalu membantu orang-orang Tionghoa. Dan Pangeran Sake sendiri adalah putra Sultan Agung Trijayasa dari Banten, dan saling bersinergi dengan orang-orang Tionghoa. Dan di samping untuk menghargai dan menghormati juga ada petilasan dari Prabu Siliwangi dan juga Pajajaran itu. Dan di sampingnya juga ada makam, yaitu makam Mbah Imam. Itu salah satu panglima besar, salah satu ulama besar di zamannya yang menyebar agama Islam dan bergabung dengan orang-orang Tionghoa. Jadi karena adanya makam serta petilasan yang notabene semua adalah petinggi-petinggi Muslim. Jadi di kelenteng ini selain orang-orang Tionghoa yang beribadah di tempat ini, juga setiap malam Jumat kami di sini mengadakan pengajian, tawasulan untuk mengirim-ngirim doa dan membaca Al-Quran. Jadi itulah kebersamaan di tempat ini dengan warga di sekitar ini. Jadi keunikan-keunikan itulah yang kami harus jaga dan harus lestarikan, karena itu peninggalan dari sesepuh-sesepuh zaman dahulu. Nah, ini kan tempat yang biasa dipakai orang Muslim untuk tawasul ya Mas? Betul. Di titik ini ya Mas? Di sini nih ada 3 titik yang aku tahu ya Mas. Itu ada Uyut Gebok. Itu siapa itu Mas beliaunya? Oh, kalau Mbah Uyut Gebok ini salah satu dari kerabat Prabu Siliwangi. Kalau Eyang Sake itu Mbah Sake, itu kan makamnya ada di Citerep. Citerep, iya. Beliau itu Pangeran Sake, iya, dari Sunan Gunung Jati kayaknya. Gitu. Salah satu penyebar Islam pertama di daerah Citerep Cibinong situ. Oh, makanya Mbah Sake ini kalau yang aku tahu sebagai pembuka daerah Citerep mungkin karena itu ya benar. Mas? Itu beliau. Dan yang satu lagi Mbah Jayaningrat itu kan juga salah satu kerabat. Jadi kerabat di zamannya itu kerabat dari Prabu Siliwangi, ketika beristirahat kan setiap musim tertentu kan seorang raja itu kalau nggak berburu, nah kerabatnya sambil bikin tenda perkemahan. Nah, salah satu tempat yang jadi favorit dari keluarga Prabu Siliwangi di sini. Oh iya. Mereka ini kayak pastinya bukan nama asli kan Mas? Beliau-beliaunya ini bukan nama asli. Punya nama asli, tapi sama masyarakat sekitar supaya lebih familiar dan lebih masuk ke dalam rasa hatinya, itu dikasih sebutan-sebutan sesuai dengan ciri khas beliau, Mbah Gebok. Ada sih ceritanya, tapi agak-agak lupa aku kalau soal Mbah Gebok. Mbah Gebok. Oh, Mbah Gebok. Kalau Pangeran Sake itu memang ada nama Islam, ada nama terahnya juga. Iya, kalau Pangeran Sake itu yang aku tahu dari baca ya Mas, kali dari baca itu disebut Sake karena beliaunya ini sering bawa tempat minum yang dari rotan, bambu rotan itu yang sebutannya Sake. Jadi beliaunya ciri khasnya dengan tempat minum itu, makanya penyebutannya itu. Mantap. Itu yang saya tahu. Nah, 2 batu ini kan juga bisa dibilang makom ya Mas, petilasan. Artinya beliau-beliaunya ini dulunya pernah singgah di sini. Pernah mungkin beristirahat, yang pasti bukan dalam waktu lama, betul Mas? Betul. Nah, si batu 2 ini
Itu juga dari vibrasinya yang aku tahu tahunnya lebih muda daripada yang tadi di depan, Yang yang megalit tadi? megalitico. Oh, Iya, iya. emang jauh lebih muda. Tapi tempat-tempat ini itu sebelum adanya kelenteng ini, Mas. Gitu. Jadi kelenteng ini walaupun disebut kelenteng tertua di Bogor ya, Mas, tapi ada yang jauh lebih tua, kayak petilasan-petilasan ini. Dan sosok-sosoknya itu juga mereka ini ulama ya, Mas, bisa dibilang ulama penyebar agama Islam Iya. di masa itu. Kalau Mbah Saki ya terkenalnya, kalau Uyut Gebok ini ya seperti ini sih, apa ya, spiritualis gitu. Beliau memang secara batinnya, kalau keluarga kerajaan kan pasti terdidik, Iya. kan gitu. Satu lagi, Mas, yang Jayaningrat. Itu juga ulama kah? Itu keluarga ini sih, tapi kita juga ya bisa dikatakan juga spiritualis gitu. Tapi yang lebih familiar untuk keulamaan, sepengetahuan dari beberapa narsum dan literasi ya Mbah Saki ini. Iya. Yang menarik ini kan apa ya? Adanya semacam lingga. Nah, itu tadi Itu aku sempat lihat Purusa ya. Lingga itu salah satu ciri khas dari Pajajaran ya. Pajajaran kan gitu. Dan payung ini kan juga salah satu, seperti yang aku bilang tadi. Payung itu di zaman dulu bisa penanda status sosial, dan juga bisa jadi penanda spiritual, karena hanya orang-orang tertentu yang boleh membawa payung. Iya. Ini apalagi dengan konsep payung yang bertingkat Bersusun 3. Nah, ini kalau di Jawa kan namanya songsong. Songsong, iya. Hanya raja yang boleh kalau warna emas begini. Kalau di Sunda sama. Kalau pangeran juga warnanya beda, tapi nggak boleh nyamain. Kalau rakyat jelata nggak boleh bawa payung. Dulu begitu. Simbolik ya, Mas. Jadi bukan tas Hermes, tas apa dulu. Orang tahu, oh itu status sosial tinggi, nggak payung. Tapi dari payung. Iya. Nah, payung ini mula-mula tradisi kan dari Tionghoa. Dari 1000 sekian sebelum ada di kita, di Tionghoa itu sudah tradisi membuat payung. Tapi kalau di Tionghoa itu ya fungsinya untuk lebih ke spiritual dan ke budaya. Kalau di kita kemudian kan jadi disesuaikan dengan adat setempat gini. Gitu. Dan di tanah ini kan juga bersatunya, apa ya dibilangnya, dari Tionghoa dan Sunda menyatu gitu pada saat itu tuh di tanah ini gitu. Jadi berdampingan dan rukun sampai sekarang ya, Mas. Masuk akal. Karena kalau menurut literasi itu kan, itu abad 13 itu salah satu sastrawan dari Cina itu mengulas tentang yang namanya negeri Sunda gitu. Termasuk juga sastrawan Sunda yang banyak terpengaruh oleh budaya-budaya Cina. Ya, mereka terjadi proses ini ya, akulturasi ya. Sampai sekarang ini, jadi memang di abad 13 itu hubungannya sudah sangat dekat. Oh iya. Kalau di abad 15 jelas kita punya naskah yang namanya Bujangga Manik. Itu kan satu pangeran dari Pajajaran yang kayak kita napak tilas, nemuin tempat-tempat yang penuh budaya, yang ada tradisi sejarahnya itu. Ciri khas yang dia pakai apa? Selendang sutra buatan Cina. Itu. Iya. Jadi memang menyatu dari jadi di era Pajajaran ini, aduh merinding. Dari tadi kayaknya masuk ke sini aku merhatiin ini deh. Di era Pajajaran ini memang proses kedekatan antara Tionghoa dan masyarakat Sunda itu sudah sangat dekat sekali. Menyatu jangan lama-lama. gitu ya. Kenapa, Mas? Monggo. Terus gimana?
Nah, di tempat ini Mas itu juga dari tempat yang satu dengan yang lain itu kan yang aku rasain vibrasinya pasti berbeda, langsung kayak ke switch gitu. Nah, di tempat ini Mas Syarif ngerasain apa Mas? Dari berpindahnya dari yang tempat sebelumnya. Bagaimanapun kalau hukum di dunia spiritual itu setipis apapun kalau ada pembatas itu biasanya dimensinya memang sudah pasti berubah, berbeda dengan dimensi sebelahnya gitu. Karena kita tadi di wilayah kelenteng, pasti vibrasi energinya juga vibrasi energi kelenteng. Tapi begitu sudah ke sini, Di samping badan ini ya Mas. ini kental sekali vibrasi dari Pajajaran, Iya. gitu. Apalagi dengan adanya Yang terlihat di beberapa belakang. arca patung macan itu ya. Itu yang menjadi ikon Ya, dari Pajajaran ya. betul. Kalau itu kura-kura itu Mas, itu dari Tionghoa kah? Kura-kura ini di dalam tradisi Hindu karena Pajajaran itu kan kental nuansa Hindunya ya. Dalam tradisi Hindu kura-kura ini sebagai pemikul dari bumi. Makanya kalau kita baca naskah Tangtu Pagelaran itu naskah sangat tua, itu kalau dia bergerak sedikit kura-kuranya itu bumi langsung gempa, bergerak sedikit gempa. Itu karena kura-kura, makanya kita juga harus berbaik hati. Di samping memang secara kalau di dalam ilmu biologi kura-kura itu kan umurnya sangat panjang. Iya. Karena cara dia bernafas itu beda dengan kita. Kita mungkin semenit 26 kali tarik buang, beliau bisa 12 dan 13 kali aja. Jadi irit itu yang membuat nafasnya panjang. Umur panjang. Umurnya panjang gitu. Nah, ini kalau Mbah Imam itu sosok ulama juga ya Mas? Kalau Mbah Imam, rasa hatiku sih mengatakan begitu. Kalau beliau ini salah satu ulama yang punya andil besar lah untuk menjaga satu masyarakat Islam yang ada di sini pada masa itu. Yang terbayang sosoknya ngayomin, dari wajahnya tuh ngayomin, apa sih bahasa Jawa? Ngayomin. Meneduhkan. Iya, teduh gitu. Iya. Terus apa dingin ya Mas ininya, yang terpancar vibrasinya Iya. dingin. Terus Pajajaran sendiri juga di tanah ini juga sangat kental ya, sangat lekat gitu di tanah ini dari sejarahnya ya Mas. Di tempat ini kayak yang tadi Mas Syarif bilang, tempat ini juga sempat untuk singgah atau peristirahatan dari keluarga kerajaan Pajajaran begitu ya Mas. Nah, ngomong-ngomong tadi malam nih Mas, itu aku mimpi itu kok sosoknya hampir sama kayak yang di lukisan itu Mas, Maung ya. Kalau nunjuk di area spiritual, Begini, iya. jangan pakai telunjuk. Oh iya, oke. Jadi Maaf ya. Iya, nggak apa-apa Mas, dikasih tahu malah terima kasih. Jadi kayak Maung gitu, mimpi masuk di mimpi aku mungkin kayak udah tahu mungkin ya Mas, kalau mau napak tilas ke sini Bisa jadi seperti Maung coklat dengan yang putih, dan itu sangat besar ukurannya, nggak kayak Maung yang sebenarnya. Besar gitu, dan kayak datang lari, datang nyambut gitu loh. Kayak apa Mas, kalau kucing dusel gitu loh Mas, gitu. Itu tadi malam yang aku alamin. Mungkin sudah ada koneksi gitu ya, jadi semacam karena sebelumnya mungkin batin Kak Intan sudah berusaha untuk beretika dan beradab untuk sowan ke sini, akhirnya pasti ada izin. secara spiritual spirit yang di sini pun menyambutnya mungkin lebih gitu ya. dulu, Itu lebih bagus seperti itu. Iya, alhamdulillah Mas diterima gitu kan. Nah, mungkin sebagai terakhir, apa pesan dari Mas Syarif buat sahabat jurnal Intan Indigo tentang tempat-tempat bersejarah seperti ini? Karena ini aku lebih ke ini ya, ke kelenteng ya. Iya. Jadi pesan yang kuterima ya, jangan pernah melakukan perbuatan yang ditentang oleh langit. Itu mah cing banget itu. Itu. Jadi jangan pernah melakukan satu perbuatan yang ditentang oleh langit. Itu sangat dalam sekali dan kita bisa mengartikannya, menafsirkannya sesuai dengan perspektif kita. Tapi mudah-mudahan semua perspektif pasti akan bagus gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Syarif atas Oke, waktunya. Kak Intan. Semoga ini
jadi awal nampak tiras bareng dengan Amin, Mas amin, Syarif. amin, amin. Nanti kita berlanjut ke tempat yang Amin. seharusnya. Kemana langkah kita diarahkan. Amin. Nggih. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Terus ikutin Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.